Shalom, puji Tuhan, dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan untuk kembali boleh ada dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati kita, menambah pengetahuan kita sehingga iman kita semakin bertumbuh. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau, karena Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Buktinya Engkau masih izinkan kami hidup, bernafas dan menikmati segala ciptaan-Mu. Engkau masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah patokan hidup kami, sandaran hidup kami, pelita bagi kaki kami. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapi dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-23. Demikian firman-Nya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita mengenai melaksanakan perintah Tuhan. Mentaati perintah Tuhan. Itulah nasihat firman Allah di hari ini. Adalah maunya Tuhan dan kerinduan Tuhan bagi kita sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya kepadanya, yang dia sudah tebus dengan darah yang mahal di bukit Golgota, supaya kita melaksanakan perintah Tuhan, supaya kita mentaati perintah Tuhan. Dalam ayat 23 jelas sekali, dan inilah perintahnya itu. Juga dalam ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya. Jadi kata perintah di sini diulang-ulang, bahkan dalam ayat 22, dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya. 3 kali diulang-ulang perintah di situ yang menunjukkan bahwa betapa penting sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita melaksanakan perintah Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Sebelum kita melihat apa perintah Tuhan yang harus kita laksanakan, yang harus kita taati, kita melihat dulu akibat kalau kita melaksanakan ataupun mentaati perintah Tuhan. Ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau saudara dan saya menuruti perintahnya, kalau saudara dan saya melaksanakan perintah Tuhan, kalau saudara dan saya mentaati perintah Tuhan, maka ayat 22 berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Jadi kalau kita mentaati perintah Tuhan, maka apapun doa kita pasti didengar dan pasti dijawab oleh Tuhan. Itu sebagai akibat karena saudara dan saya melaksanakan perintah Tuhan itu. Jadi sangat penting kita mentaati perintah Tuhan dalam hidup kita supaya doa kita itu dijawab ataupun didengar oleh Tuhan. Sekarang mari kita melihat apa perintah Tuhan yang harus saudara dan saya buat, yang harus saudara dan saya laksanakan, yang harus saudara dan saya taati. Secara khusus dalam konteks ayat ini ada 2 perintah Tuhan. Yang pertama dalam ayat 23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya. Jadi yang pertama, perintah yang pertama yang harus kita laksanakan, yang harus kita taati adalah percaya akan nama Yesus Kristus. Beriman kepada nama Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Anaknya. Kata anak di sini bukan dalam arti biologis, bahwa Bapa di sorga punya anak namanya Yesus Kristus, bukan. Tapi kata anak di sini dalam arti figuratif, penggambaran.
seperti anak sekolah. Sekolah tidak beranak, tapi menunjukkan identitasnya bahwa dia sedang mengikuti pendidikan di sekolah itu. Kalau Yesus anaknya, itu artinya bahwa Yesus itu berasal dari Allah, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Makanya dia memberi perintah kepada kita supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Dengan kata lain, karena dia Tuhan, karena dia Allah. Makanya saudara dan saya pantaslah bila saudara dan saya percaya akan nama Yesus Kristus. Ini perintah. Karena ini perintah, maka tidak bisa tidak sebagai umat kita harus melaksanakan perintah ini untuk percaya akan nama Yesus Kristus. Sangat penting untuk kita percaya akan nama Yesus Kristus, karena percaya kita akan nama Yesus Kristus itu yang menggaransi keselamatan kita. Yohanes 3 ayat 13 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, di sini maksudnya Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya, akibatnya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya di sini menunjukkan bahwa iman kita kepada Yesus Kristus, percaya kita kepada nama Yesus Kristus, itulah yang menjamin keselamatan kita, itu yang menggaransi keselamatan saudara dan saya, bukan karena agama Kristen. Jadi yang menggaransi keselamatan kita bukan karena kita beragama Kristen, bukan karena kita berKTP Kristen, tapi yang menggaransi keselamatan kita karena kita percaya, karena kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Itulah yang menggaransi keselamatan kita. Karena itu penting untuk saudara dan saya melaksanakan, mentaati perintah Tuhan bagi kita, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah percaya, hendaknya percaya kita semakin teguh, semakin kokoh. Tapi bagi kita yang belum percaya, hanya sekedar beragama Kristen, karena keturunan dari bapak kita, mama kita, kita beragama Kristen, tapi kita belum sungguh-sungguh percaya kepadanya. Biarlah kebenaran firman Allah hari ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, sehingga kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Yesus Kristus, karena ini perintah Tuhan bagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya melaksanakan perintah percaya akan nama Yesus Kristus, akibatnya ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Pada waktu kita percaya, pada waktu kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, kita bertobat dari dosa kita dan kita mengalami kelahiran baru, disitulah Allah diam di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Itu yang dimaksud ayat 24 bagian A, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Caranya apa? Kita percaya, beriman sungguh bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka akibatnya ia diam di dalam Allah, kita diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam kita melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itu akibat karena saudara dan saya melaksanakan perintah Tuhan, percaya akan nama Yesus Kristus. Yang kedua, perintah yang kedua yang harus saudara dan saya laksanakan, harus saudara dan saya taati. Masih dalam ayat 23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Dan supaya kita saling mengasihi. Itulah perintah yang kedua bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya, yaitu kita harus saling mengasihi. Yang namanya saling di sini berarti ada hubungan timbal balik. Tidak hanya satu arah tapi dua arah. Saling. Jadi ini perintah Tuhan yang kedua bagi saudara dan saya, hendaknya kita saling mengasihi. Karena ini perintah, maka tidak bisa tidak harus saudara dan saya lakukan. Karena ini perintah, maka Anda senang atau tidak senang harus dilakukan. Anda setuju atau tidak setuju, terima atau tidak terima, saudara dan saya harus melakukan. Karena ini perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain.
Itu berarti bahwa saling membenci itu pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Saling menyikut satu dengan yang lain, saling menghina satu dengan yang lain, saling memaki satu dengan yang lain, itu bukan perintah Tuhan bagi saudara dan saya. Perintah Tuhan bagi saudara dan saya yang harus kita laksanakan, yang harus kita taati adalah kita harus saling mengasihi. Dalam kasih tidak ada benci, dalam kasih tidak ada iri hati, dalam kasih tidak ada baku bombe satu dengan yang lain. Dalam kasih selalu ada pintu maaf. Dalam kasih selalu ada mau hidup rukun dan damai satu dengan yang lain sebagai perwujudan dari kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita bicara kasih bukan hanya sekedar di bibir. Bukan hanya sekedar perkataan semata, bukan hanya retorika semata, bukan hanya slogan semata, bukan hanya hukum semata. Tapi sebagai umat kita belajar untuk sungguh-sungguh melaksanakan kasih itu, menghidupi kasih itu, mengimplementasikan kasih itu secara konkret nyata dalam hidup kita dengan cara kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini perintah Tuhan yang sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus berkata, ya saya harus melaksanakan perintah ini karena ini perintah Tuhan. Mari kita mengintrospeksi diri. Selama ini siapa yang orang yang kita benci? Kita dendam dengan orang itu dan kita tidak memberi pintu maaf kepada orang itu. Berdasarkan firman Allah hari ini perintah Tuhan saling mengasihi. Berarti kita harus pergi bersalaman dengan orang itu. Kita mau memaafkan orang itu apapun kesalahannya. Sebagai bukti kita mau melaksanakan perintah Tuhan saling mengasihi. Allah yang punya firman ini berkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami melaksanakan, mentaati perintah Tuhan, yaitu percaya akan nama Yesus Kristus dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan memeteraikan firman-Nya dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, kuatkan dan teguhkan iman mereka dan beri jalan keluar bagi pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.